Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran akuntansi manajemen. Perkenalkan, saya Widya Sarita Barat, saya dari Universitas Negeri Semarang, jurusan akuntansi angkatan 21. Nah, pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai analisis kinerja dan desentralisasi. Baik, yang pertama mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, secara umum, suatu perusahaan itu diatur berdasarkan sebuah lini pertanggungjawaban. Nah, sebagian perusahaan dengan banyaknya pusat pertanggungjawaban, mereka akan memilih satu di antara dua pendekatan dalam pengambilan keputusan dan dalam pengelolaan aktivitas mereka yang tentunya itu sangat beragam dan rumit. Nah, pendekatan tersebut terdiri dari sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi ini adalah keputusan yang dibuat di tingkat tertinggi atau di manajer puncak dan manajer pada tingkat yang lebih rendah atau lower manager itu ditugaskan untuk menerapkan keputusan-keputusan tersebut. Nah, kalau yang desentralisasi itu adalah pendelegasian wewenang dari manajer puncak ke manajer yang berada di tingkat bawah. Jadi, manajemen atau manajer yang berada pada tingkat bawah itu memperoleh kesempatan dalam pengambilan keputusan dan dalam pengelolaan di lokasi atau di tempat manajer tersebut. Seperti itu. Ini untuk gambaran mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, desentralisasi itu manajer puncak akan menugaskan manajer tingkat bawah untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh manajer puncak. Sementara desentralisasi, manajer puncak, itu akan mendelegasikan wewenang kepada manajer tingkat bawah dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu adalah mengenai kenapa alasan dilakukan desentralisasi itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi setempat. Nah, hal ini berkaitan dengan, pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kualitas keputusan akan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Jadi ketika pengumpulan dan penggunaan informasinya itu sudah tepat, maka dalam pengambilan keputusan juga akan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah manajer pusat itu akan lebih fokus. Nah, manajer pusat itu akan bebas untuk terlibat dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Jadi manajer pusat di sini bisa lebih fokus pada masalah pusat tanpa harus terganggu dengan kegiatan operasional harian. Karena kegiatan operasional harian dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hal tersebut akan diambil oleh manajer pada tingkat yang lebih bawah. Kemudian yang ketiga adalah melatih motivasi para manajer. Nah, jadi desentralisasi ini dilakukan, itu akan memberikan kesempatan kepada manajer tingkat bawah untuk membuat keputusan-keputusan dan mereka terlatih untuk mampu membuat keputusan yang terbaik. Nah, ketika mereka dipacu atau dituntut untuk membuat keputusan yang lebih baik, itu akan memberikan mereka sebuah pressure untuk mereka bisa melakukan yang terbaik karena nanti akan berpengaruh pada eee, posisi mereka di mana mereka itu bisa ketika mereka mengambil keputusan yang baik, mereka bisa nantinya, mempromosikan diri mereka ke jenjang ataupun tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir itu adalah meningkatkan persaingan. Jadi, di sini manajer pusat itu kan akan melihat divisi-divisi mana yang mampu bersaing dan divisi mana yang tidak mampu bersaing. Oleh karena itu, manajer pada tingkat bawah itu akan terpacu untuk, kompetitif atau untuk bisa bersaing antar divisi dan untuk meningkatkan kinerja divisi itu biasanya mereka akan dihadapkan pada kekuatan pasar. Mengenai responsibility center atau pusat pertanggungjawaban. Jadi responsibility center itu, suatu perusahaan itu akan semakin berkembang. Biasanya perusahaan tersebut akan menciptakan wilayah pertanggungjawaban dan akan menugaskan manajer di bawahnya itu untuk bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Nah, jadi pusat pertanggungjawaban ini adalah segmen dari perusahaan yang manajernya itu bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas yang telah ditentukan. Nah, ada jenis pusat pertanggungjawaban, ada 4. Yang pertama ada pusat biaya, kemudian ada pusat pendapatan, ada pusat laba, dan ada pusat investasi. Nah, selanjutnya ini mengenai jenis pusat pertanggungjawaban dan informasi akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja. Nah,
Terkait dengan 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yang pertama untuk pusat biaya, itu manajernya akan bertanggung jawab, eee, terhadap biaya. Nah, sementara pertanggungjawaban di pusat pendapatan, itu manajer akan bertanggung jawab dalam penjualan dan pendapatan. Kemudian di manajer, pada pusat pertanggungjawaban pusat laba, itu akan, bertanggung jawab pada biaya dan pendapatan, dan pada pusat investasi, itu akan bertanggung jawab pada pendapatan, biaya, dan investasi. Nah, yang selanjutnya itu dalam pengukuran kinerja pada investasi itu, biasanya suatu perusahaan akan menggunakan, imbal hasil atas investasi. Nah, divisi-divisi yang menjadi pusat investasi itu akan memiliki sebuah laporan, atau mereka akan membuat laporan laba rugi dan laporan, posisi keuangan. Nah, perusahaan akan menghubungkan antara laba operasi yang dilaporkan dan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi tersebut sebagai ukuran kinerja yang lebih baik. Nah, salah satu cara untuk mengaitkan antara laba operasi dengan aset adalah dengan menghitung imbal hasil investasi atau return on investment atau ROI. Nah, Mmm, kalau ini sendiri bisa dicari dengan yang pertama itu adalah, dengan membagikan antara laba operasi dengan aset operasi rata-rata. Nah, aset operasi rata-rata itu diperoleh dari aset awal ditambah dengan hasil akhir dibagi 2. Nah, laba operasi yang di sini itu adalah, mengacu pada laba sebelum pajak, dan aset operasi ini adalah semua aset yang dibeli oleh perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. Kemudian perusahaan juga dapat menggunakan margin dan perputaran. Nah, margin, ini adalah rasio terhadap penjualan yang menjelaskan berapa besar laba operasi yang berasal dari setiap dolar penjualan. Nah, margin ini berkaitan dengan perputaran, di mana perputaran ini adalah jumlah penjualan yang diprestasikan pada aset operasi. Nah, untuk kita bisa, memperoleh margin ini, kita harus membagikan laba operasi dibagi dengan penjualan. Kemudian untuk mencari perputarannya, kita akan membagikan antara penjualan dibagi dengan aset operasi rata-rata. Nah, margin dan perputaran ini dapat kita gunakan sebagai komponen dalam perhitungan return on investment, di mana kita, cukup mengalihkan antara margin yang telah kita hitung dengan perputarannya. Baik, yang selanjutnya ke contoh soal di mana di sini, divisi barat dari Cakep Company memperoleh laba operasi tahun lalu dengan penjualan sebesar $480.000, beban pokok penjualannya sebesar $220.000, dan beban penjualan dan administrasi sebesar $210.000. Pada awal tahun, nilai aset operasi sebesar $277.000, dan pada akhir tahun itu sebesar $323.000. Nah, yang pertama kita akan, mencari aset operasi rata-rata, di mana kita akan mencari dengan aset awal ditambah dengan aset akhir dibagi 2, $277.000 ditambah $323.000 dibagi 2 akan diperoleh aset operasi rata-rata sebesar $300.000. Kemudian kita akan mencari margin dengan membagikan laba operasi dibagi dengan penjualan, di mana laba operasi ini adalah laba operasi sebelum pajak yang diperoleh sebesar, $48.000 dibagi dengan $480.000, diperoleh hasil 0,10 atau sebesar 10%. Kemudian kita mencari perputarannya, dengan penjualan dibagikan aset operasi rata-rata yang telah kita hitung tadi, di mana di sini $480.000 dibagi dengan $300.000 akan diperoleh 1,6. Nah, untuk return on investment, kita cukup mengalihkan margin yang telah kita hitung dan perputarannya, di mana di sini 0,10 dikali dengan 1,6 maka diperoleh 0,16 atau 16%. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu dengan membagikan laba operasi dengan aset operasi rata-rata. Di sini kita bisa menghitung dengan $48.000 dibagi $300.000 itu akan diperoleh 0,16 atau 16%. Jadi, perhitungan antara margin Eee, perhitungan antara return on investment dengan menggunakan margin dan perputaran atau menggunakan rumus yang satu lagi,
laba operasi dibagi dengan operasi rata-rata akan memperoleh nilai yang sama sebesar 16%. Yang selanjutnya adalah mengenai keunggulan imbal hasil atas investasi. Nah, mengenai keunggulan imbal hasil atas investasi, yang pertama itu, eee, akan mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi. Kemudian yang kedua, mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisiensi biaya, dan yang selanjutnya adalah mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisiensi aset operasi. Yang selanjutnya adalah mengenai kelemahan imbal hasil atas investasi. Nah, yang pertama itu akan menimbulkan terjadinya fokus yang sempit, yaitu fokusnya hanya pada tingkat keuntungan divisi dan mengorbankan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu adalah mendorong para manajer untuk memusatkan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang kemudian dalam, kita melihat kinerja, kita juga bisa menilai dengan menggunakan laba residu. Nah, jadi laba residu ataupun residual income ini adalah selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang dipersyaratkan atas aset operasi. Nah, ketika kita ingin mencari laba residu, kita, dapat menghitung dengan laba operasi dikurangi imbal hasil atas aset minimum dikali dengan aset operasi rata-rata. Nah, untuk contoh soalnya itu yang, kita bisa melihat divisi barat dari Cakep Company itu memperoleh laba operasi tahun sama seperti yang tadi. Di sini diberikan informasi yang, tambahan di mana pada awal tahun nilai aset operasi sebesar $277.000 dan akhir tahun $323.000 dan Cakep Company mensyaratkan imbal hasil minimum sebesar 12%. Nah, yang pertama tadi kita sudah memperoleh juga aset operasi rata-rata yang diperoleh dari aset awal ditambah dengan aset akhir dibagi 2, di mana di sini kita akan memperoleh, $300.000 untuk aset operasi rata-rata. Nah, untuk laba residunya kita, mengurangkan laba operasi dengan imbal hasil minimum dikali dengan offset operasi rata-rata. Nah, laba operasi yang tadi sudah kita cari sebelumnya itu kita peroleh $48.000 dikurangi dengan imbal hasil minimum dikali dengan aset operasi rata-rata. Nah, imbal hasil minimum yang telah ditetapkan atau disyaratkan oleh perusahaan itu sebesar 12% atau 0,12 dikali dengan $300.000. Nah, diperoleh hasil $48.000 dikurangi dengan $26.000, maka diperoleh laba residu sebesar $12.000. Selanjutnya kita juga bisa menilai kinerja, investasi dengan economic value added. Nah, economic value added atau EVA ini adalah suatu ukuran dari kekayaan yang berhasil diperoleh atau dihabiskan oleh suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, economic value added ini itu diperoleh dari laba operasi setelah pajak dikurangi dengan persentase biaya modal dikalikan dengan total modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama, di sini divisi Barat Company sama seperti yang tadi. Di sini ada informasi tambahan di mana pajak penghasilannya sebesar 30% dan total modal yang digunakan sebesar $300.000 dan biaya modal aktual Cakep Company adalah sebesar 10%. Nah, pertama kita cari dulu laba neto, di mana laba operasi dikurangi dengan pajak penghasilan, $48.000 dikurangi 30% dikali dengan $48.000 maka akan diperoleh hasil $48.000 dikurangi dengan 400 maka diperoleh $33.600 untuk laba neto. Nah, laba neto ini kita gunakan dalam penghitungan, economic value added-nya di mana laba operasi setelah pajak itu $33.600 dikurangi dengan 10% dari biaya modal aktual persentase biaya modal aktual dikalikan dengan total modal yang digunakan sebesar $300.000 maka diperoleh sebesar, $3.600. Selanjutnya adalah mengenai transfer pricing, di mana transfer price ini adalah harga sebuah komponen yang dibebankan kepada divisi penjual dan divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Jadi transfer pricing ini biasanya dilakukan antar dua divisi dalam sebuah perusahaan, di mana mereka melakukan harga transfer atas penjualan produk ataupun penjualan jasa yang
ada di perusahaan tersebut. Nah, dalam penetapan harga transfer itu akan mempengaruhi kedua divisi yang mentransfer dan perusahaan secara keseluruhan itu melalui dampaknya terhadap yang pertama itu ukuran kinerja divisi, kemudian ada keuntungan seluruh perusahaan, dan ada otonomi divisi. Nah, dalam penetapan harga transfer itu, ada beberapa kebijakan yang digunakan. Yang pertama ada harga pasar, kemudian harga transfer biaya, dan harga transfer negosiasi. Nah, harga pasar ini itu adalah, digunakan jika terdapat pasar di luar perusahaan yang lebih kompetitif. Nah, jadi ketika ada pasar yang lebih kompetitif untuk produk yang ditransfer, maka harga transfer terbaik adalah sesuai dengan harga, pasar. Kemudian ketika tidak ada harga pasar yang sesuai, maka perusahaan akan menggunakan kebijakan harga transfer berdasarkan biaya, di mana harga transfernya itu akan disesuaikan, eee, dengan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk yang ditransfer tersebut. Dan yang terakhir itu berdasarkan negosiasi, di mana ketika kebijakan yang 2 tadi itu tidak bisa diterapkan, maka, harga transfer negosiasi akan ditetapkan oleh perusahaan, di mana pendekatan ini akan cocok untuk kasus pasar tidak sempurna, di mana kedua divisi yang mentransfer itu nanti diperkenankan untuk berbagi penghematan biaya yang dihasilkan dan dapat saling menghindari biaya yang terjadi. Dalam penetapan harga transfer ini akan ada harga transfer minimum dan ada harga transfer maksimum. Nah, harga transfer minimum ini diperoleh dari selisih antara harga pasar dikurangi dengan beban penjualan, sementara untuk harga transfer maksimum itu adalah harga pasar yang harus dibayar. Jadi, eee, s dalam melakukan transfer pricing itu mereka akan memperhatikan biaya transfer atau harga transfer minimumnya dan harga transfer maksimumnya. Baik teman-teman, cukup sekian mengenai, penjelasan atas analisis kinerja dan resentralisasi. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan dapat menuliskan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video pembelajaran akuntansi manajemen yang selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.